Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sam. Oke, terima kasih Kak Sari, dengar suara Abang? Oke, dengar semua kan? Oke, ya. Sebelum kita mulai khotbah kita, yuk adik-adik kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Pak buat pagi hari ini Bapak. Kami dapat berkumpul lagi Bapak melalui ibadah online ini Bapak untuk kembali beribadah Bapak. Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Berkati hati kami Bapak agar firman yang kami dengar dapat kami dengar dengan baik dan kami juga bersungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar nanti dapat bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bapak dan namamu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Karena suaranya aku nggak ada nih. Selamat pagi. Oke, masih semangat? Pagi dong, Sam. Iya. Ada yang masih ngantuk ini? Ada, Bang. Ada. Oh, iyalah. Ada yang masih, waduh, si Keisa masih mana? Masih golek-golek dia, masih tidur-tiduran ya kan? Terus siapa lagi nih? Rafael, kameranya belum nyalakan ya? Terus, ayo aktifkan kameranya yuk, Dek. Oke, yuk. Hari ini Abang akan coba bawakan firman Tuhan. Oke. Nah, Abang share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini dia. Bentar ya. Oke, ini dia. Oke. Udah? Oke. Kali ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Abang. Nah, tapi sebelumnya yuk kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Yuk, kita ambil kitab kita yuk.
Mau. Ambil Alkitabnya. Sudah adik-adik? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sudah ambil Alkitabnya? Sudah? Oke. Ibrani perjanjian mana, Dek? Ibrani perjanjian mana? Baru atau lama? Baru atau lama? Perjanjian baru atau lama? Oh, baru? Perjanjian baru. Oke, bagus sekali. Perjanjian baru ya. Pasal 10 ayat 24 sampai 25. Oke. Nah, Abang juga sudah tuliskan di sini. Ya, jadi kita bisa sama-sama baca dari layar handphone kita atau dari Alkitab. Oke, yuk. Mulai dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dimulai dari ayat 24. Yuk, sama-sama kita baca yuk. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Oke. Ayat yang ke-25. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, ya. Itu dia pembacaan Alkitab kita hari ini ada 2 ayat ya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama tadi ayat berapa ya? Ayat 24. Oke, ayat 24. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan marilah supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan. Udah? Oke. Abang mau nunjukkan video dulu. Ada video ilustrasi. Ya. Bukan video yang berhubungan dengan ayat ini. Oke, sudah siap semuanya, Dik? Dengaran nggak suaranya? Dengar. Oke, dengaran. Oke, kita lihat ya. Nanti Abang mau tanya. Perhatikan bagus-bagus video. Nanti ada Abang mau kasih pertanyaan ya.
Kalau kita lihat tadi di video tadi, tahu nggak kenapa tadi burung bangau yang ngasih ikan ke nelayan tadi? Ayo, siapa bisa? Balas budi karena sudah dikasih makanan. Kenapa, Tatania? Untuk balas budi karena sudah dikasih cacing. Iya, karena balas budi ya. Karena siapa yang sudah berbuat baik duluan? Seekor anjingnya. Iya, anjingnya kan. Pertama dia nggak mau kasih ya kan, tapi setelah dia lihat, diperhatikan, oh ternyata bangau ini sangat membutuhkan cacing tersebut kan. Untuk siapa? Untuk siapanya? Untuk makan. Makan anak-anaknya kan. Nah, anak-anaknya nggak mau makan ikan, maunya makan apa tadi? Cacing. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kira-kira hari ini kita temanya apa ya? Tentang apa ya? Ada yang bisa kasih jawaban, adik-adik? Kira-kira tentang apa ya? Baik. Apa, Tania? Tentang berbuat baik. Oke, bagus sekali. Yang lain, jawaban lain? Tentang apa kira-kira ya? Abang mau jelasin. Masih ada hubungannya ke video tadi. Tania tadi udah hampir benar. Tapi ada yang lebih tepat lagi katanya. Ada? Tidak ada? Oke lah, Abang kasih tahu lah ya. Ini Abang share screen lagi ya. Oke. Nah, hari ini tema kita adalah apa? Bertolong-tolong. Ya, tadi ayat yang pertama ayatnya apa tadi ya? Dan marilah kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, sama seperti yang dalam video tadi. Yang anjing tadi, pertama dia nggak mau nolong kan, tapi setelah dia perhatikan, ternyata burung bangau itu sangat membutuhkan cacing tersebut. Akhirnya dia tolong burung bangau tersebut, dia kasih cacingnya. Terus setelah berbuat baik, ya, burung bangaunya membalas budi kan, seperti kata Tania tadi kan, membalas budi, berbuat baik juga kepada nelayan tadi. Oke. Ayat pertama ini mengingatkan kita untuk saling ya. Nah, jadi di ayat pertama itu mengajarkan kita untuk mulai perhatikan orang sekitar kita. Mulai jika orang sekitar kita butuh pertolongan, kita harus bantu. Kita harus memperhatikan orang sekitar kita. Dan mengapa kita harus saling tolong menolong? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kenapa sih kita harus menolong orang lain? Kenapa kita harus menolong orang, atau kenapa kita harus menyayangi orang lain atau membantu orang lain? Adalah sesuatu yang bisa dibilang karena Tuhan lebih pertama mengasihi. Kenapa Tania? Kurang jelas. Supaya dibalas dengan kebaikan. Supaya Karena dibalas. itu adalah perintah Tuhan. Oke, karena itu adalah perintah Tuhan. Oke, yang lain ada? Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Perintah Tuhan, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ayo. Tadi Karena kita saling membutuhkan. Karena kita saling membutuhkan, betul sekali. Yang lain ada lagi? Ayo, kenapa? Karena kita makhluk sosial. Oke, makhluk sosial. Wah, bagus sekali jawabannya ya. Oke, kita bukalah jawabannya ya. Kenapa sih kita harus saling menolong-menolong? Tadi yang pertama adalah karena Allah terlebih dahulu, ya kan? Jadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah rela memberikan anaknya, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian tadi ada juga teman-teman adik-adik yang bilang karena perintah Tuhan, betul sekali. Karena perintah Tuhan. Jadi Allah itu kasih, dan Ia ingin supaya kita sebagai orang Kristen juga saling mengasihi. Makanya Dia memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi orang lain juga. Nah, kemudian nih tadi, siapa tadi bilang
karena kita makhluk sosial tadi. Siapa tadi ya? Ayo, yang mana tadi? Adik yang tadi bilang makhluk sosial tadi. Kita adalah makhluk sosial. Graha, Bang, Graha. Oke, betul sekali Graha. Oke. Jadi kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi bisa nggak kalian misalnya hidup misalnya di rumah sendiri, ya, nggak ada, benar-benar sendiri gitu, sendiri terus masak sendiri, terus apa semua sendiri, pokoknya benar-benar sendiri di dunia ini, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Nah, ya kan, jadi masa misalnya Graha hidup di dunia ini sendiri satu orang aja di dunia nih, di bumi nih. Jadi Graha yang nanam padi, Graha yang nanam sayur, Graha yang pokoknya semuanya lah, bisa nggak hidup? Nggak bisa kan? Bisa. Kita saling kan, ya kan? Sanggup. Sosial. Oke, ya. Nah, itu dari ayat yang ke-24. Kemudian kita pelajari sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebagai Nggak boleh kita tidak yang hanya mau diperhatikan saja. Tapi kita harus mau memperhatikan dan menolong orang lain. Oke. Siapa sih yang perhatikan? Ada? memperhatikan. Siapa suka diperhatikan? Diperhatikan orang lain? Abang suka lo diperhatikan orang lain. Istilahnya abang diperhatikan tuh artinya kalau diperhatikan berarti orang tahu apa kesusahan kita. Misal kalau kita lagi susah berarti orang mau bantu kita, ya kan? Apa yang kita butuhkan orang kasih, itu namanya diperhatikan. Siapa yang mau diperhatikan? Kita, ya kan? Kita mau diperhatikan. Nah, kita biasanya hanya mau diperhatikan saja, tapi nggak mau memperhatikan orang lain, ya kan? Coba kita lihat video tadi kan, pertama anjingnya cuma mau memperhatikan majikannya saja kan, dia mau membantu majikan saya, tapi setelah dia tahu, setelah dia perhatikan burung bangau tadi, ternyata burung bangau itu benar-benar membutuhkan cacingnya kan, cacing tadi kan, udahlah buat burung bangau ini karena dia punya anak yang membutuhkannya. Nah itu dia ya. Jadi kita juga bisa belajar nah, hari ini kita harus mulai memperhatikan orang lain. Oke? Nah, lagi. Dan juga tidak boleh apa katanya tadi? Tidak boleh egois. Wah, ini yang susah nih di itu nih. Tidak boleh egois. Egois itu artinya dia mau mementingkan dirinya sendiri, mau enaknya saya sendiri. Siapa sini adik-adik yang masih egois? Ada? Enggak? Oke, bagus sekali. Oke. Nah, berikutnya. Nah, satu lagi. Dengan tolong-menolong, pekerjaan kita menjadi lebih mudah loh. Misalnya di rumah, misalnya di sekolah, misalnya kita mau ngangkat satu disuruh guru ngangkat satu lemari. Kalau satu orang bisa terangkat nggak? Nggak bisa kan? Harus ramai. Atau misalnya mengerjakan satu, lebih enak bekerja dengan teman kan? Kenapa? Biar lebih cepat selesai kan? Nah, lebih cepat. Dengan kerjanya, ya kan? Misalnya disuruh guru buat, praktek, misalnya membuat apa ya? Membuat pesawat luar angkasa, ya kan, dari karton. Kalau buat sendiri capek kali kan? Buat dari awal, gunting sendiri. Tapi kalau rame-rame, enak kan, jadi lebih cepat kan? Nah, sama seperti ibaratnya misalnya, tahu nggak apa ini? Sapu ini. Gunanya tuh apa? Untuk menyapu daun-daun. Nyapu halaman ya kan? Nyapu halaman. Oke. Nah, bayangkan kalau misalnya sapu lidinya kita ambil satu-satu gini. Ambil satu biji. 2 biji atau 3 biji. Bisa nggak digunakan untuk nyapu? bisa. Hah? Bisa nggak? Oke, enggak ya. Tapi kalaupun bisa, Pak, Bang, saya bisa loh, Bang. Tapi kalau bisa, pasti lama sekali kan. Kalau misalnya kita pakai sapu lidi mau nyapu cuma butuh 5 menit. Kalau satu-satu lidi cuma 4 batang lidi bisa sampai 5 jam. Lama kan selesainya kan? Nah, ya, jadi dengan tolong-menolong, pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah. Jadi kita untung sebenarnya dengan kita tolong-menolong. Oke? Nah, ayat yang kedua ayat berapa ya? Ada yang masih ingat?
Ayat keberapa? Ayo. Ayat ke-25 kita baca sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan beberapa ibadah kita. orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari yang. Nah, jadi kalau tadi kita diajari untuk memperhatikan orang lain, nah sekarang kita diingatkan lagi untuk apa ini kira-kira? Untuk yang kita kasih tahu, untuk abang kasih garis ini apa ini kira-kira kata kuncinya? Ya, untuk tetap rajin beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri. Berarti janganlah kita menolak ibadah, nggak mau ibadah. Nah, oke, jadi tetap rajin beribadah. Kenapa? Dan ini juga diingatkan lagi untuk kita saling menasehati. Nah, kalau ada teman misalnya tidak ibadah, kita harus saling mengingatkan, ya kan, biar kita mau beribadah. Nah, sekarang pertanyaan abang, kenapa kita harus rajin beribadah? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Oke, bagus sekali ya. Kita abang langsung ya. Oke, kenapa kita harus rajin beribadah? Kita lebih mengenal firman. Kemudian supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Nah, contohnya gini, Bang, tadi kan abang bilang kan kita harus saling menolong kan? Nah, kalau waktu ujian boleh nggak saling tolong menolong? Waktu ulangan, kerjasama. Hah? Gimana Tania? Boleh nggak? Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa? Berdosa. Oh, berdosa. Tapi kan saling tolong menolong. Ayo ya. Oke, jawabannya nggak boleh ya. Nah, dari mana kita tahu? Ujian. Tidak boleh kerja sama ujian kan? Kenapa kita bisa tahu? Karena kita sudah kenal firman Tuhan. Kita sudah tahu mana yang benar. Ya, jangan cuma yang baik saja, tapi kita tahu mana yang benar. Contohnya kayak tadi, kerjasama ujian. Kan kalau kerjasama baik, Bang. Tapi itu tidak benar karena firman Tuhan nggak bilang tidak boleh kerjasama di waktu ujian. Okay? Mengajarkan tidak boleh kerjasama waktu ujian. Nah, kemudian dengan kita rajin beribadah, kita juga lebih mengasihi Tuhan karena dengan kita tahu apa saja yang membuat hati Tuhan suka kita. Jadi kita akan semakin rindu untuk berdoa, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, jadi aplikasinya untuk dua ayat tadi dalam kehidupan sehari-hari, abang sudah pisahkan nih. Oke? Nah, apa aplikasinya, Bang? Yang pertama, kira-kira apa ini? Kain. Oh iya, melipat kain. Jadi aplikasi pertama yang di rumah kita bisa lakukan adalah kita harus membantu orang tua, kakak, abang, dan adik kita. Loh, apa Bang? Nah, tadi kan kita belajar tolong-menolong kan? Nah, dengan kita membantu orang tua, itu artinya kita sudah menolong orang tua. Atau kakak, atau abang, atau adiknya. Kemudian apa ini kira-kira? Ayo. Makan sendiri. Oh iya, betul sekali. Makan sendiri. Masih ada yang disuapin nggak? Yang sudah sekolah, harusnya ada yang disuapin? Oh, ada lagi ya. Oke, jadi dengan makan sendiri kita sudah menolong orang tua kita supaya pekerjaannya tidak bertambah kan? Jadi dengan kita makan sendiri, orang tua kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain, ya kan? Yang untuk merapikan rumah atau apa gitu kan. Nah, ini apa? Cuci piring sendiri. Cuci piring sendiri. Oke, cuci piring. Oke. Jawabannya adalah sebenarnya menghabiskan makanan di piring. Ya kan? Nah, kalau kan orang tua selalu bilang kan habiskan nasimu ya, habiskan makananmu. Ya. Nah, dengan kita menghabiskan makanan berarti kita sudah orang tua jadi senang dan dia itu sudah menolong orang tua loh, ya kan? Nah, ini apa ini kira-kira?
Berbagi makanan. Berbagi makanan. Apa nih? Sayang, ya berbagi makan atau sayang kepada abang atau kakak kita di rumah. Oke. Terus apa lagi Bang kalau di rumah Bang? Ada satu lagi contohnya, apa nih kira-kira? Berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang didoakan? Apa yang didoakan yuk? Tadi kan kita belajarnya tadi apa? Memperhatikan orang lain kan? Tentang memperhatikan orang lain kan? Nah kira-kira apa ini? Ya, kita mendoakan orang tua, kakak, abang, dan adik kita di rumah. Ya. Jadi disayangi abangnya, orang tuanya, semuanya ya. Jangan berantem terus kerjanya. Ya, di rumah. Apalagi kalau laki-laki di rumah, wah berantem terus biasanya. Oke, nah kemudian kalau di sekolah kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dari firman Tuhan hari ini? Apa ini kira-kira? Bekerja sama atau membantu teman. Betul sekali, iya. Membantu teman. Ya. Kalau ini? Berbagi kepada teman. Kalau ini? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah di tempat. Bang, maksudnya apa itu Bang? Menjaga Masuk menolong lain. Nah, menjaga kebersihan itu berarti kita sudah menolong petugas kebersihan atau teman-teman kita yang piket supaya pekerjaan mereka tidak terlalu berat, ya kan? Jadi mereka tinggal bersihkan sedikit-sedikit. Coba kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, pasti teman kita yang piket yang tugas kebersihan pasti banyak tugasnya kan? Nah, kemudian apa ini? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu teman. Ada yang tidak mengganggu temannya enggak? Belajar. Hah? Tadi Oke, nah sekarang di gereja. Oke, apa sih yang bisa kita lakukan Bang di gereja dari ayat yang kita belajar tadi? Pertama apa ini? Berdoa. Ibadah ya. Kayak tadi ayat jangan Muji Tuhan. ibadah kan? Nah, oke, yang berikutnya apa nih kira-kira ini yuk? Kita kira gambarnya apa ini kata-katanya yuk? Oke, ini dia. Ajak teman untuk ikut beribadah. Jadi jangan cuma kita aja ibadah, jangan cuma kita saja yang semakin mengerti firman Tuhan, tapi teman-teman juga ibadah ya. Oke, kemudian apa ini? Kira. Orang tua ibadah. Ayo, apa kira-kira dia lagi ibadah? Ini ilustrasi gambar ilustrasinya ya. Alkitab. Baca Alkitab. Oke, kita baca sama ya. Bantu teman yang Mengajar saudara dengan ibadah. Iya, jadi misalnya gini, ada temennya misalnya yang mau ibadah atau adiknya di rumah mau ibadah tapi kesulitan, jangan dicuekin aja, adalah aku aja lah, biasanya nih abang adik nih biasanya nih, yang abang adik, yang sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan misalnya, biasa kan gengsi-gengsian kan, apalagi udah kelas besar gitu kan, nggak mau dibantu, udah aku aja lah mau ibadah, adiknya udah kesusahan nggak bisa login misalnya ke Zoom-nya kan, tapi nggak ada yang mau dibantuin, jangan seperti itu. Nah ya, oke, yang berikutnya apa nih kira-kira? Berdoa siapa? Berdoa dan baca doa. Mendoakan guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu ya. Jadi kita saling mendoakan, kan tadi di ayat 25 katanya saling itu kan mendukung kan. Nah itu saling mendukungnya bagaimana? Kita harus saling mendoakan. Oke, nah sekitarnya kira-kira apa nih? Membantu orang tua. Oke, membantu orang lain. Dan satu lagi Gina, jangan lupa menyapa orang lain ya, enak ya. Jangan sombong kali. Tetangganya saja nggak disapa ya kan, minimal senyum lah ya kan. Nah, oke, ini apa yuk? Memakai masker. Pakai masker. Sudah menolong orang lain supaya tidak kena. Untuk melindungi diri. Melindungi diri kita supaya tidak kena corona, dan kita juga melindungi orang lain supaya tidak kena corona juga ya. Nah, dan juga jangan lupa apa ini? Mandi. Mandi atau menjaga kebersihan ya, Nah ya. Jadi jangan sampai nggak mandi terus membuat orang lain sekitar jadi kebauan. Itu artinya kita tidak peduli dengan orang lain ya. Nah, dengan kita mandi berarti kita sudah menolong orang lain supaya tidak
kebauan misalnya, atau misalnya dengan kita mencuci tangan kita bisa menghindari terkena. Oke, kemudian apa ini? Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Ya. Oke, dah. Nah, jadi kalau kita simpulkan hari ini yang kita pelajari apa? Yang pertama adalah Tolong menolong. iya, tolong menolong atau peduli pada orang lain. Oke, siapa mau belajar peduli pada orang lain? Angkat tangan coba. Oke, bagus sekali. Kemudian ini juga sama tadi, peduli dan memperhatikan orang lain, siapapun di sekitar kita ya. Nah, kemudian jangan lupa mendoakan orang lain. Dan yang terakhir apa kira-kira? Mendoakan orang lain. Apa kira-kira? Ada yang bisa tebak? Mendoakan orang lain. Udah, yang terakhir, yang keempat. Ada? Mendoakan orang lain. Udah, oke, abang buka aja lah. Semakin rajin Beribadah. Oke? Ya. Itu saja yang bisa abang sharingkan dari firman Tuhan hari ini. Abang harap apa yang abang sampaikan tadi dapat adik-adik ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Yuk, sekarang kita akan berdoa. Nah, selamat hari Minggu katanya nih ya. Oke, kita akan berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat firman yang telah kami dengar hari ini. Bapak mengingatkan Bapak agar kami mulai memperhatikan orang sekitar kami, Bapak, dan saling mengasihi dengan orang sekitar kami. Bapak, ajar kami Bapak untuk selalu dengar-dengar firman Bapak, untuk selalu dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh orang tua kami, oleh guru sekolah minggu kami, dan oleh guru-guru kami, agar kami menjadi semakin lebih baik lagi Bapak dan semakin bertumbuh. Bapak, ini doa kami Bapak, kami Tuhan Yesus. Oke Kak Sari, terima kasih Kak Sari. Oke, ya itu tadi dia dari Bang Sam tentang pembahasan firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, jadi kita bisa belajar hari ini bahwa untuk saling bertolong-tolongan ini sangat gampang ya sebenarnya, simple, dari pakai masker kalau keluar supaya kita juga saling menolong orang, ataupun juga orang lain bisa menolong kita dengan pakai masker, dengan menjaga kesehatan diri. Cuci tangan, siapa tahu kita megang tempat-tempat yang mungkin kotor, kita kalau pegang barang yang lain kita bisa nolong orang lain supaya tidak sakit ya. Gampang sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bang Sam tentang beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan, praktek-praktek sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dan jangan lupa kalau nyontek itu bukan bertolong-tolongan ya, tapi nyontek itu tidak baik, itu namanya mencuri. Sniper, jangan mencuri. Oke? Ya, baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik silahkan nanti persembahannya boleh ditransfer ya, pengumumannya di grup sekolah minggu ke Kak Dharma ya, supaya bisa kita salurkan ke gereja, ataupun nanti bisa dikumpul dulu pada saat masuk, boleh langsung diberikan ke Kak Dharma. Oke, pada saat kita sudah masuk gereja ya. Tapi kalau Kak mau simpel, mau sekarang aja nggak apa-apa, boleh langsung ditransfer ke Kak Dharma, bisa melalui rekening ataupun melalui OVO. Jangan lupa untuk dilaporkan juga ya di grup supaya kakak-kakak guru sekolah minggunya bisa mendata siapa aja nih kira-kira yang memberikan persembahan. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Senang sekali untuk hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom, beribadah bersama. Jangan lupa minggu depan kita masih beribadah di jam yang sama ya, masih jam 8 ya sayang ya. Jam 8 pagi supaya bangunnya lebih pagi, terus lebih fresh juga ibadahnya. Kalau siang-siang nanti pada ngantuk, ya kan? Oke, baik. Siapkan persembahannya, siapkan hatinya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti ibadah kita akan ditutup oleh Bang Sam. Kita mau angkat pujian kita berkat Tuhan satu-satu, hitunglah. Yuk kita boleh nyanyi sama-sama.
Oke, kita akan tutup ibadah kita. Silakan Bang Sam. Oke, adik-adik, yuk kita akan tutup ibadah kita. Mari semuanya dalam posisi berdoa. Kita doa penutup. Kita berdoa. Ya, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, pagi ini Bapak, yang sudah mulai dari pujian Bapak, firman Tuhan, dan bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak buat semuanya itu Bapak, kami dapat kembali beribadah Bapak, dan kami kembali dapat mendengarkan firman Bapak. Bapak, kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini Bapak, dapat kami simpan dalam hati kami Bapak, dan bertumbuh dan dapat kami aplikasikan untuk memberkati orang lain Bapak. Ntar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Bapak, Engkau pimpin dan sertai kami Bapak dalam aktivitas kami dalam hari ini Bapak. Bapak, agar apa yang kami pikirkan, kami ucapkan dan kami perbuat, itu semuanya sesuai dengan kehendak Bapak. Terima kasih Bapak, dan nama kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Oke, amin adik-adik. Oke, ya. Sampai jumpa di ibadah. Shalom adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu semuanya. Oke. Kasari ada pengumuman Kasari? Semuanya. Sudah tadi Bang. Oh ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hai Pak Aili. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Minggu depan ya. Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya. Selamat hari Minggu, Kak Sari. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang Diki. Selamat hari Minggu Bang Sam. Katika mana nih kameranya? Aku nggak aktif ini. Saya suka jadi apa? Mencari ini aku semakin mendalam. Abang kakak. Dadah. Ada adik-adik. Duduk senang, berjalan di mana-mana. Hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Bapak semua adik-adik, kakak close ya Zoom-nya. Bye. Muah, muah, muah.